Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Saya akan percaya bahwa setiap kita hari-hari ini sedang merindukan lawatan Tuhan, sedang merindukan kehadiran Tuhan lebih lagi bekerja di dalam kehidupan kita. Saya akan percaya bahwa hari ini kita akan diberkati dengan ibadah yang akan kita lewati beberapa waktu ini. Saya akan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kita dengar begitu memberkati kita, membuat kita semakin mengasihi dan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita mau berdoa jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami masih beroleh kesempatan untuk kami meninggikan, memuji, menyembah nama Tuhan. Untuk kami sama-sama bersekutu, meninggikan nama Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, walaupun hari-hari ini kami masih melakukan ibadah secara virtual, tapi kami mengucap syukur bahwa di dalam keadaan yang terbatas ini Tuhan, kami merasakan kuasa Tuhan yang gak terbatas sedikit pun. Kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan sembah Dia. Oh Yesus, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih lagi katakan Yesus, Engkau ajar. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, kami tinggikan. Oh, sembah Dia, agungkan namanya. Bapa, hanya namanya yang layak. Oh, Yesus, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, sadari ku berharga di hadapan-Mu. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan senap hati, senap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Kasih ya Yesus. Haleluya. Saat ini ya Tuhan, Bapakku, yes, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini sadari Tuhan, kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku,
hari ku berharga di hadapan-Mu. Oh, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, kami menyembah Engkau. Oh, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, and I will worship You, and I will love You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. And I will worship You, and I will love You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. I will worship You. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia. I will worship You, Lord, I will worship You, Jesus. Oh, I will worship You, Lord, I will worship You, Jesus. I will worship You, Lord, oh Jesus. Dan kami sembah Engkau, dan kami tinggikan Engkau, dan kami bermazmur bagi Allah. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia. Oh Yesus, Engkau hadir saat ini Tuhan, menjamah setiap kami. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau. Makasih ya Tuhan, makasih ya Yesus, makasih ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Oh Yesus, sebab Engkau ajaib ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau selalu ya Tuhan. Kami mau bermasyhur bagi nama-Mu selalu ya Tuhan. Kami mau tinggikan, kami mau sembah Engkau selalu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau senantiasa ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau senantiasa ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau senantiasa ya Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau
Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu, suruh bumi, ya Yesus, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia. Oh, thank you Jesus. Puji nama Tuhan Yesus, kita boleh berbakti bersama-sama. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami undang Kau berkuasa atas kami semua masing-masing dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami ya Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman Tuhan, Kau yang berbicara, yang berkhotbah di dalam nama Yesus Kristus. Hidupkan hati kami, hidupkan firman Tuhan. Jelaskanlah firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga tidak ada satu pernyataan dari kitab suci, satu pewahyuan kitab suci yang gugur di dalam hati kami. Biar Tuhan bangkitkan firman-Mu itu dalam nama Yesus. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh nubuat, roh puji-pujian, roh penyembahan, roh mujizat, roh kuasa Allah, roh iman dalam nama Yesus, roh kesembuhan. Demi nama Tuhan Yesus, roh tanda-tanda ajaib. Biar Engkau Tuhan bertindak dengan kebebasan di tengah-tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini di antara kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mau minta Roh Kudus untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah kita, menyembuhkan kita yang lemah, yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus. Ada orang yang sakit kepala, Roh Kudus menjamah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami ikat roh kelemahan, roh sakit penyakit. Dalam nama Yesus, keluar kau iblis. Roh yang menyebabkan sakit penyakit itu, pergi dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dilepas. Kau terima kesembuhan masing-masing di dalam nama Yesus. Ada orang yang dirasuk sama kuasa gelap. Tubuhmu seringkali merasa dingin sekali. Dan kau sekarang dilepas di dalam nama Yesus. Beban beratmu diangkat oleh Tuhan. Kau dilepaskan, sakit kepalamu juga dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, mari berbicara dalam hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus. Singkapkan firman-Mu kepada kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Yesus. Saudara, pada pagi ini saya akan membahas satu topik yang saya kira sangat penting sekali dalam hidup orang percaya, yaitu campur tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan orang percaya, ya. Mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, hal-hal yang supernatural, yang suprarasional, melampaui akal budi kita.
campur tangan yang seperti itu, bagaimana itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Mungkin saudara berpikir, itu kayaknya buat orang-orang zaman dulu, bukan buat saya. Saudara, siapa bilang kenapa engkau menentukan seperti itu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Ini pernyataan firman Tuhan. Saya akan membahas dari kitab suci yang berkait dengan hal ini. 1 Raja-Raja pasal 20, nyambung dengan serial tentang Elia. 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 34. Kita akan melihat 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 34, lalu lanjut kepada 2 ayat yang terakhir. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan. Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, katanya, seperti bicaramu itulah, ya tuanku raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu. Dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan mereka ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita. Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan uluskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya, tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba, perhatikan ayat 13, tetapi tiba-tiba, atau kalau dalam bahasa Ibrani, hineh, itu lihatlah. Tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya. Dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Ini adalah orang-orang yang menyediakan diri mereka untuk ikut perang, ya. Lalu ayat 16, mereka maju menyerang pada waktu tengah hari. Ini pada waktu siang hari.
Sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Saudara melihat tentara yang mengikuti itu berapa jumlahnya? 7.000 orang. Kita lihat dari ayat sebelumnya tadi ya. Ayat 20. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya. Sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad Raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Saudara, ini pertanyaannya adalah berapa jumlah tentara Aram pada saat itu? Ada keterangan di belakangnya ya, di balik di ayat-ayat sesudahnya. 22 saya baca. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. 25, lihat ini. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Jadi ini gelombang yang kedua peperangan yang akan dimajukan oleh tentara Raja Aram itu sebanyak peperangan yang pertama. Ayat 25 bagian B. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram lalu ia maju ke Afek. Ini adalah pada permulaan tahun ya, pergantian tahun. Ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Jadi persiapannya adalah akhir tahun, lalu awal tahun maju berperang. 27. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadapan-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran dan pada suatu hari orang Israel menewaskan, coba berapa di situ? 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Sudah perhatikan, ini yang mati di tahap gelombang yang kedua, itu ada peperangan 100.000 orang mati. Ini 100.000 orang yang berjalan, tentara yang berjalan. Ayat 30. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota. Tetapi, perhatikan, temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Jadi totalnya ada 127.000 orang tentara. Ya, yang sisa adalah 27.000 orang. Dibaca ayat 30 lagi. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Ini supernatural ya, semuanya supernatural.
Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita. Dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Wah, ini pemurah ya, Raja Israel pemurah walaupun dia sudah dihina demikian rupa. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Coba lihat ayat yang ke-42. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Sekian pembacaan firman Tuhan. Puji nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru saja kita baca ini sebetulnya adalah sebuah perkara yang luar biasa sekali. Saudara, Raja Ahab yang jahat, itu dia sudah melihat manifestasi kuasa Tuhan melalui pelayanan Nabi Elia. Di mana Tuhan mengirimkan api dari langit membakar korban. Dan kemudian dia melihat bahwa kuasa Tuhan juga mendatangkan hujan untuk seluruh tanah kerajaan Israel. Sehingga tanah mereka menjadi subur kembali karena Tuhan yang bekerja. Disitulah maka banyak sekali dari orang-orang Israel yang bertobat kepada Tuhan. Dan ada 7.000 orang kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18. Tuhan menyatakan bahwa aku menyisakan 7.000 orang dari orang-orang Israel yang tidak menyembah Baal, tidak mencium Baal. Dan itu adalah orang-orang yang sisa dari orang-orang Israel saja, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, saudara, setelah Elia selesai dari pelayanannya, lalu kemudian dia lari menuju ke Gunung Sinai, saudara. Dan di situ dia berjumpa dengan Tuhan setelah 40 hari 40 malam berpuasa melewati padang gurun, lalu kemudian balik lagi menuju ke Abel Mehola, tempatnya Elisa dipanggil menjadi nabi. Dan kemudian apa yang terjadi saudara dalam periode-periode itu kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Nabi Elia bersama-sama dengan Nabi Elisa, kedua-duanya sebagai calon yang akan mengerjakan pekerjaan Tuhan dan sedang mengerjakan kerajaan Allah di bumi ini. Nah saudara-saudara, sesudah peristiwa besar daripada manifestasi mujizat api turun dari langit membakar korban persembahan yang di atas Gunung Karmel, di Bukit Karmel itu, maka seluruh Israel mengalami satu kebangunan rohani yang besar. Dan para nabi yang sebelumnya dianiaya, seluruh nabi-nabi Israel yang bisa ketangkap itu disembelih oleh Ahab dan juga oleh Isabel. Maka kemudian yang bisa bersembunyi dan kemudian yang dipanggil kembali oleh Tuhan, saudara, muncul nabi-nabi itu di dalam pelayanan masyarakat publik. Jadi ada transformasi sosial
dan religius di dalam bangsa Israel. Karena peristiwa supernatural, mujizat, api turun dari langit, hujan. Setelah 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada setetes embun pun di dalam bangsa Israel, kerajaan Israel. Maka pembaharuan itu mulai terjadi. Mujizat-mujizat ini membuka pintu untuk pembaharuan yang besar. Saudara, ini sangat-sangat penting sekali. Peranan mujizat itu jangan dianggap kecil karena dia akan membuka pintu pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Dan saudara, di dalam kehidupan bangsa Israel yang sudah mulai kendor itu saudara, dipulihkan oleh Elia melalui pelayanan mujizatnya saudara. Lalu kemudian nabi-nabi mulai muncul dan ada sesuatu yang mendadak. Coba saudara perhatikan di dalam kitab suci dikatakan ayat 13 ya. Tiba-tiba, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, raja Israel serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Ini adalah orang-orang Aram yang datang dari Mesopotamia, di atas itu turun, saudara. Lalu kemudian mereka itu bersama-sama dengan tentara yang dipimpin oleh Ben-Hadad. Di bawah Ben-Hadad itu ada 32 raja. Jadi ini adalah konfederasi kerajaan. Dari kerajaan kecil-kecil 32 kerajaan itu semua dipimpin oleh Ben-Hadad sebagai kaisarnya. Ya. Nah di sini saudara mereka maju dengan membuat gara-gara istrinya yang banyak daripada Raja Ahab bersama dengan semua permaisuri dan anak-anaknya yang perempuan yang cantik-cantik itu mau diambil oleh Raja Ben-Hadad. Dan yang disuruh mengambil itu adalah pegawai-pegawainya. Maka ini satu penghinaan yang sangat besar. Saudara, di dalam kondisi seperti ini, saya mau coba melihat apa yang sedang terjadi saudara. Kerajaan Israel baru saja mengalami kesusahan yang besar. Jadi banyak orang yang mati, banyak orang yang menjadi korban karena kelaparan yang sedemikian hebat itu. Saudara, jumlah mereka tidak terlalu banyak saat itu. Tetapi saudara, pada waktu peristiwa menekan hidup mereka ini terjadi saudara. Ada tentara kerajaan Aram yang mau menghancurkan Samaria sampai menjadi debu seluruhnya. Dan Ben-Hadad ini sudah punya ketetapan. Kalau saudara membaca bahwa umat dari Aram itu mereka akan membawa debu-debu Samaria ini sebagai tanda kemenangan dan kehancuran musuhnya dari Aram. Saudara, ini sesuatu yang mengerikan sekali dan Ahab bisa membayangkan semua reformasi yang terjadi, semua kesuburan yang sudah Tuhan kerjakan itu akan sia-sia. Dan apa yang sedang terjadi saudara, dia tidak menyangka sama sekali. Ternyata Tuhan yang sudah melihat pertobatan banyak umat Tuhan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, mengetahui hal itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dengan caranya sendiri. Maka diutuslah seorang nabi kepada Ahab, tidak disebut namanya siapa, lalu dikatakan bahwasanya pada hari ini tentara yang riuh itu banyak sekali. Dikatakan, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 13, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, ada seorang nabi yang muncul, yang tadinya tidak berani muncul, tetapi setelah reformasi Elia terjadi, dia berani muncul. Nah saudara, dia menghadap Ahab dengan satu pesan yang spesifik. Bahwa Tuhan pada hari ini akan menyerahkan semua tentara Aram itu ke dalam tangan Raja Ahab. Supaya Raja Ahab tahu bahwa Tuhan dialah Allah. Allah yang telah menyatakan diri dalam mujizat itu. Dia adalah Allah sejati, namanya adalah Yahweh. Nah saudara, ini adalah pewahyuan yang meningkat lebih dalam. Bahwa sesungguhnya Tuhan bukan cuma berkuasa atas alam, tetapi dia berkuasa atas semua musuh-musuhnya. Semua musuh kerajaan Israel ini, Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan umat miliknya. Dan dia juga melawan musuh-musuh Israel.
Saudara, kenapa ada perlu nabi, saudara? Supaya jangan sampai nanti kalau terjadi mujizat, lalu kemudian Raja Ahab bisa berkata, ini peristiwa kebetulan. Oh, ini adalah sesuatu yang kebetulan. Kalau orang Jawa bilang, delalah terjadi sesuatu yang ajaib. Tapi ini adalah sesuatu kebetulan. Tetap begitu, saudara, kesimpulannya. Kalau tidak ada nabi yang menyatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan pada hari ini akan menyerahkan mereka, orang-orang Aram yang sudah berkemah, sudah siap berperang. Mereka tidak dinyatakan diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan Ahab. Maka ini hanya merupakan satu peristiwa natural saja, yang biasa saja. Tetapi kalau yang dinyatakan ini adalah sesuatu firman Tuhan, maka pertanyaannya bagaimana caranya? Dan kemudian Tuhan memberitahukan bagaimana caranya melalui nabi yang tidak disebut namanya ini. Saudara, ada 232 dari orang-orang muda yang menjadi pengawal kepala-kepala daerah. Jadi raja-raja kecil itu punya pengawal-pengawal. Dan mereka ini jumlahnya 232. Untuk 32 raja itu, saudara. Jadi mereka ini yang disuruh maju lebih dulu perang. Dan mereka ini mendapat perintah dari nabi itu disampaikan kepada Ahab, dan Ahab memberitahukan kepada 232 orang itu. Kemudian dari situ diumumkan kepada seluruh bangsa Israel bahwa dibutuhkan pasukan perang menyertai mereka. Dan bangkitlah 7.000 orang banyaknya. Ayat 15. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, 7.000 orang ini kemungkinan besar itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kepada Elia untuk menjadi orang percaya. Coba lihat 1 Raja-Raja 20 ayat 15. Kemudian ia menghitung, maksud saya 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi 7.000 orang ini, saudara, adalah orang-orang yang menyertai Elia di dalam kesatuan imannya kepada Yahweh. Jadi Elia tidak merasa sendiri lagi. 7.000 orang ini akan melayani Tuhan, akan hidup bagi Tuhan, dan 7.000 orang ini kemungkinan besar adalah kelompok orang-orang yang dibangkitkan Tuhan. Di ayat yang ke-15, ya, Ahab menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel, ada 7.000 orang banyaknya. Jadi ini kemungkinan besar seluruh Israel terjadi reformasi yang sangat besar. 7.000 orang ini, saudara. Sisanya cuma segitu, saudara. Wah, Pak, berarti yang mati banyak sekali. Betul, yang mati banyak sekali karena kekeringan dan kelaparan itu. Saudara, kalau melihat akhirnya kita tahu bahwa dari 232 orang ini maju perang pada siang hari bolong, dan waktu itu Raja Ben-Hadad sedang pesta pora, lalu kemudian Roh Allah bekerja di dalam diri Ben-Hadad sehingga keputusannya itu keputusan yang fatal. Sebab apa? Si Ben-Hadad sudah bilang, pokoknya mau perang, mau bunuh, mau apa, jangan dibunuh mereka. Tangkap hidup-hidup. Sudah mau nangkap hidup-hidup 232 orang itu susah. Yang kedua, di belakang 232 orang ini ada 7.000 orang tentara. Jadi keputusan Ben-Hadad itu blunder yang besar, sehingga seluruh tentara Aram yang jumlahnya adalah 127.000, ya kalau saudara membaca, itu semua tidak bisa mengalahkan jumlah Israel yang jumlahnya cuma 7.232 orang. Tidak bisa. Sehingga mereka kalah semua, lari menyelamatkan diri. Dan kekalahan yang sangat besar itu, lalu kemudian ada serangan yang kedua. Serangan yang kedua, ini juga dihancurkan sedemikian rupa oleh kuasa Allah. Nah, saudara, saya ingin menggarisbawahi sesuatu yang penting sekali. Ya, Tuhan itu bisa mengalahkan tentara yang jumlahnya banyak sekali dengan jumlah yang sedikit.
Kalau saudara hitung 7.000 ditambah 232 ya. Dijumlahkan dibandingkan 127.000 itu adalah 17,5 kali lipat. Ya. Berarti andai kata saya satu tentara Israel, musuh saya adalah 17,5 orang. Saudara bayangkan, bisa enggak menang? Kalau bukan kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan musuh yang begitu banyak, saudara. Ini adalah mujizat Tuhan. Nah saudara-saudara, kenapa Tuhan mau begini? Sebab Tuhan sudah melihat umat Allah yang di dalam kerajaan Israel berbalik kepada Tuhan. Dan mereka mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan walaupun rajanya masih jahat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tuhan ikut serta dalam membangun kehidupan anak-anak Tuhan. Saya mau garis bawahi. Tuhan itu adalah Allah yang ikut serta membangun kehidupan anak-anaknya. Dia mendandani anak-anaknya. Dia membangun rumah tangganya. Dia memberkati anak-anaknya. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau engkau kembali kepada Tuhan seperti bangsa Israel, ya, kerajaan Israel yang sudah murtad, meninggalkan Tuhan, lalu berpaling kepada Tuhan. Tuhan tidak membuang saudara kalau saudara kembali sama Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan berkat-berkat dalam rumah tanggamu. Tuhan akan menopang kembali rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati keluargamu kembali di dalam kemurahannya yang besar. Saudara, ada satu hal yang saya mau garis bawahi. Saudara, di dalam periode pemulihan itu harus terbuka hati dengan iman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Garis bawah ini saudara. Tuhan bisa melakukan perkara yang sangat luar biasa ajaibnya. Walaupun sudah pikir tidak mungkin. Tapi kalau saudara sebagai orang-orang percaya, Tuhan Allah kita itu maha kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan perkataan firman. Jadilah terang. Terang itu jadi. Tidak pakai apa-apa, cuma pakai firman. Saudara, masa sekarang banyak orang tidak percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Saudara, ada seorang teolog namanya Jonathan Edwards. Edwards ini adalah seorang teolog dan seorang filsuf Amerika yang terbesar. Ya. Tulisan-tulisannya itu mendalam sekali. Saudara, kalau tahu ada tulisan Jonathan Edwards itu cuma satu paragraf. Itu bisa dianalisis sampai berjilid-jilid buku, saudara. Karena apa? Pikirannya itu sedemikian luar biasa dalam. Ya, saudara, kalau membaca tulisannya kadang-kadang bisa sampai berjam-jam cuma satu paragraf saja, tidak mudeng-mudeng, ya. Atau sulit sekali memahami pikirannya. Nah, ini seorang teolog yang besar. Nah, di dalam pikiran Jonathan Edwards tentang Allah yang memelihara dunia, dia bilang begini. Pemeliharaan Allah itu sebetulnya adalah pekerjaan Allah yang langsung. Detik demi detik itu Allah sedang bekerja langsung memelihara. Dia bukan memakai tangan-tangan yang lain, tetapi dia memelihara langsung. Dia menggerakkan segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat, dia menjelaskan dengan penciptaan. Sebetulnya yang namanya pemeliharaan Allah itu adalah penciptaan kembali terus-menerus. Dia menciptakan kembali, pemeriksa alam semesta. Itu juga adalah pencipta segala sesuatu. Jadi dia menopang continuous creation dengan creation yang terus-menerus. Sebab tidak mungkin ada sesuatu bisa tetap bertahan hidup tanpa ditopang oleh Tuhan. Jadi dia punya konsep pemeliharaan Allah itu adalah continuous creation. Penciptaan yang terus berlanjut. Nah saudara, di dalam hal ini saudara, itu menjadi sesuatu dasar pikiran orang-orang Puritan. Bahwa kalau Tuhan memelihara itu artinya dia bertindak dengan kuasanya yang tak terbatas. Sehingga di dalam pikiran orang-orang Puritan, saudara, Allah itu Allah yang maha kuasa memelihara dengan kuasa yang tak terbatas. Maka saya mau menggarisbawahi satu kenyataan ini saudara. Yang namanya mujizat itu sebetulnya adalah satu bentuk pemeliharaan Allah bagi kita. Cuma caranya itu membuat kita kagum. Pemeliharaan Allah itu sesuatu yang tiap saat
terus berlangsung. Namun ada cara yang luar biasa di luar yang biasa. Ya, sesuatu yang dikerjakan Tuhan dengan cara yang ajaib, yang luar biasa. Itu mujizat, saudara. Caranya tidak biasa sehingga membuat kita kagum. Nah, saudara, kekaguman ini, saudara, adalah sesuatu yang kita patut mengalaminya sebagai orang percaya. Kita syukuri, kita berterima kasih kepada Tuhan. Mujizat itu masih ada, saudara. Saudara, kalau banyak orang Kristen sekarang bilang, ini sekarang bukan zamannya mujizat, itu zamannya untuk apostolik. Saya mau garis bawahi satu hal. Iman apostolik itu yang membuat peristiwa apostolik terjadi. Pengalaman apostolik itu terjadi karena apa, saudara? Ada iman apostolik. Mujizat apostolik terjadi karena ada iman apostolik. Iman apostolik tidak pernah tiada di dalam sejarah. Maka manifestasi apostolik juga akan terus terjadi dalam sejarah. Saya mau garis bawahi kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Bahwa kita ini sebetulnya sebagai orang percaya harus yakin Tuhan masih bertindak di masa sekarang mengadakan mujizat-mujizat. Saya masih melihat juga pendeta-pendeta yang gigih, kuat menggarisbawahi bahwa sebetulnya mujizat sudah tidak ada lagi. Kalaupun masih ada, sudah tidak berlaku sama sekali sekarang ini. Sebab kita itu butuhnya cuma percaya firman Tuhan, tidak perlu ada mujizat. Firman Tuhan punya otoritas yang berdaulat kekal dan tertinggi, tidak perlu ada mujizat. Saudara, saya tidak menyatakan firman Tuhan kurang otoritas, tidak. Tetapi Allah, pembuat firman Allah, tidak pernah mengkonflikkan firman Allah dengan mujizat. Yesus adalah firman yang kekal. Tetapi firman yang kekal menjadi manusia, dia menyatakan kemuliaan Allah. Dia menyatakan kehendak Allah. Dia terus membuat mujizat-mujizat. Sampai sekarang mujizat masih terus terjadi. Maka saya ingin kita semua sebagai orang percaya sungguh-sungguh mujizat itu juga bisa untuk kita. Kalau ada orang yang masih menyangkal mujizat, saya mau balik. Ya. Kalau saudara masih berpikir mujizat sudah tidak perlu lagi masa sekarang ini. Saya mau tanya, kalau mujizat masih tidak diperlukan lagi pada masa sekarang ini, apakah engkau tidak membatasi Tuhan? Allah yang Maha Kuasa mau bikin mujizat, engkau batasi atau tidak? Dan yang kedua, saudara, saya mau garis bawahi kebenaran ini. Lebih tidak mungkin kalau kita tidak percaya dan tidak mengharapkan hal supernatural terjadi, lalu terjadi mujizat yang supernatural. Ya, saya garis bawahi. Kalau saudara tidak percaya sama hal supernatural, iman kepada hal supernatural sudah saudara pikir sudah tidak perlu lagi, lalu terjadi mujizat, saudara bilang itu masih mungkin. Saya malah katakan justru lebih kecil kemungkinannya. Karena Alkitab, firman Tuhan bilang, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Matius 8 ayat 13. Matius 9 ayat 29-30. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Yesus menjamah mata mereka sambil berkata begitu ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Matius 15 ayat 28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Anaknya seketika sembuh. Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini firman Tuhan, saudara. Yesus di Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, engkau harus percaya mujizat itu masih ada sampai sekarang. Di situ pintu untuk terjadi pemulihan itu sangat besar. Saya sudah garis bawahkan firman Tuhan tadi, saudara. Bahwa setelah bangsa Israel, kerajaan Israel bertobat kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kerajaan Israel.
Tuhan mendandani kerajaan Israel. Tuhan memberkati kerajaan Israel sehingga kesulitan yang besar terjadi itu, saudara. Tuhan mau menolong mereka dengan kerja tangannya yang supernatural itu. Maka yang harus saudara punyai kalau Tuhan mau pulihkan saudara, engkau harus percaya perkara yang ajaib itu bisa terjadi dalam hidupmu. Amin. Di dalam sejarah ada seorang perempuan abad yang keempat, saudara. Namanya Nina. Ya, saudara mungkin ada teman yang namanya Nina. Ya, di jemaat kita ada namanya Nina. Itu nama yang bagus sekali, saudara. Nina ini adalah seorang perempuan yang sederhana. Dia percaya bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil di lingkungan-lingkungan yang mungkin belum pernah mendengar Injil. Kemudian dia pergi meninggalkan lokasi tempat dia tinggal, tempat dia nyaman. Dia berbekal kepada firman Tuhan. Dia menerima salib kemenangan Yesus Kristus untuk dikabarkan ke seluruh dunia. Maka dia menjelajah. Yang dia datang itu adalah Republik Georgia pada saat itu, saudara. Di abad yang keempat. Dan pada saat itu dia melihat praktek penyembahan kepada dewa-dewa begitu luar biasa. Ada seorang raja yang menyembah dewa di situ, saudara, di Republik Georgia situ. Lalu kemudian istrinya namanya Nana, ya, juga setia menyembah dewa-dewa mereka. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, hari ini adalah hari istimewa penyembahan kepada dewa itu. Dia berdoa puasa dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta Tuhan, tunjukkanlah dirimu, engkau lebih berkuasa dari dewa-dewa yang mereka sembah itu. Patung yang akan mereka sebentar sembah lagi sebagai wujud persembahan tahunan itu. Tuhan, hancurkanlah mereka. Bangkitlah engkau dan berseralah musuh itu. Maka kemudian mendadak setelah dia selesai berdoa itu, saudara, ada badai besar. Begitu luar biasa, suatu air bah itu datang di dekat sungai itu. Dan dalam sekejap setelah dia berdoa itu, seluruh daerah itu digenangi dengan air dari air bah itu. Orang-orang yang ada di Georgia itu pada lari. Ini ada di sebuah ibu kota dari Georgia. Saya tidak tahu nyebutnya bagaimana, Miskita, ya, itu daerah seperti itu namanya, ya. Miskita. Dan dia lari dari tempat itu. Waktu dia lihat turun kembali, saudara, itu semua patung penyembahan mereka sudah tidak ada. Sudah lebur, hancur. Bersama-sama dengan air yang datang mengerus itu, saudara. Luar biasa sekali. Dan Nina ini keluar. Dia dikenal di mana-mana sebagai pemberita salib Yesus Kristus. Kemudian permaisurinya itu ngajak ngomong-ngomong sama Nina. Bagaimana tentang Tuhan yang dikenalkan oleh Nina ini. Dia menceritakan tentang Yesus Kristus. Saudara, istrinya masih mengeraskan hati, tetapi dia mau didoakan oleh Nina ini. Jadi Nana, Ratu Nana, dia didoakan. Sakit yang sudah bertahun-tahun begitu menjerat hidupnya, membuat dia tidak mampu apa-apa, saudara. Dalam sekejap disembuhkan. Maka terjadilah orang-orang di istana kerajaan itu, mereka banyak yang bertobat. Dan mereka dibaptiskan oleh Nina. Ini adalah santa yang dikenal di dalam gereja di abad yang keempat. Dan kemudian rajanya ini marah karena istrinya sudah bertobat dan meninggalkan dia sendirian dalam imannya. Dia mengancam mau menganiaya istrinya, mau menceraikan. Lalu kemudian dalam satu masa kemarahan kebenciannya kepada orang-orang yang menjadi Kristen itu, saudara, dia pergi ke hutan berburu. Mendadak di tengah hutan dia kena serangan dari iblis. Dia buta mendadak. Dan dalam kebutaan itu dia berseru-seru, dia minta tolong sama dewanya, tidak ada yang bisa menolong. Dan dia bilang begini, kalau mungkin
dewa yang disembah sama Nina dan oleh istriku sekarang ini Nana, dia bisa menolong saya, maka seumur hidup saya akan mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan itu. Mendadak dia melihat satu penyataan terang yang luar biasa. Dia mendapat penglihatan terang cahaya yang luar biasa di dalam kebutaannya. Dan terang itu menyembuhkan dia. Dia pulang menuju istananya dan dia cerita sama Nina itu dan dia bertobat. Dia minta dibaptiskan. Saudara, Nina menjelaskan bahwa kamu harus membawa seluruh kerajaanmu untuk mengenal Yesus Kristus. Dan saudara, dia minta berkat kepada Nina itu dan kemudian dikirimkanlah satu utusan, jumlahnya cukup besar ya. Rombongan utusan menuju ke Kaisar Konstantin ya. Kaisar Konstantin yang mendapat penglihatan salib dan dengan salib itu dia menjadi kaisar. Dia persembahkan hidup kerajaannya itu kepada Tuhan Yesus. Saudara, dia datang kepada Konstantin dan minta dibantu dengan datangnya pemimpin-pemimpin Kristen untuk mendidik iman orang-orang percaya. Disitulah Georgia kemudian menjadi negara kedua yang menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Tuhan Yesus setelah Armenian. Jadi yang kedua di abad yang keempat. Saudara, di dalam abad yang kelima ada juga seorang hamba Tuhan yang bernama Saint Patrick dari Bonafem. Dia juga melihat penyembahan kepada dewa yang begitu luar biasa. Dan dia berdoa di hadapan patung itu. Dia berkata, engkau itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhanku yang kusembah menghancurkan kau. Patung itu mendadak bisa roboh, saudara. Dan kemudian dia ditangkap oleh orang-orang. Tetapi semua yang menangkap itu heran karena mereka mengalami satu penyakit yang aneh tak bisa disembuhkan siapapun. Dan Saint Patrick itu satu-satunya orang di lingkungan mereka yang tidak gatal-gatal, tidak sakit, sedemikian pedih, menyakitkan. Dan Patrick itu diminta tolong coba kamu berhenti menulahi kami. Dan dia bilang itu bukan saya tapi Tuhanku yang hidup yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Dan akhirnya semuanya disembuhkan. Dan saudara bisa melihat seluruh kerajaan akhirnya bertobat kepada Tuhan. Itu ada di mana? Irlandia, saudara. Irish, wilayah utara dari kerajaan Inggris. Abad yang ke-6, bertobat seluruh Irlandia mengenal Tuhan Yesus melalui seorang anak Tuhan ini. Saudara, sampai hari ini mujizat masih terus terjadi. Abad yang ke-18 awal, saudara, 1702 sampai 1710. Ada kelompok yang dianiaya di bagian kerajaan Prancis. Seluruh Prancis mengalami aniaya besar akibat Louis yang ke-14 itu menurunkan satu edik yang menghancurkan semua toleransi terhadap Protestantisme. Akibatnya semua orang Protestan Prancis itu dianiaya. Seluruh kerajaan Prancis. Ada 500.000 orang mati pada saat itu. Itu adalah seperti genosida yang terbesar di dalam sejarah modern Eropa. Pada saat itu ada satu kelompok kecil. Orang-orang di pegunungan yang sederhana. Yang suka berdoa, yang sedang mengalami kebangunan rohani yang besar. Itu kelompok yang disebut sebagai kaum Kamisat. Kaum Kamisat jumlahnya ada yang menyebut sekitar cuma 2.000 orang. Tetapi mereka itu menolak menyangkal iman Protestan. Mereka berkata kami diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus yang menjadi penebusan kami. Sedangkan pada saat itu pihak Katolik yang di dalam kekuasaan Louis yang ke-14 memerintahkan semua orang Protestan harus balik kepada Katolisisme dan menuliskan pernyataan mereka menyangkal iman Protestan. Dan mereka harus ikut misa di gereja Katolik, saudara. Pada saat itu memang Katolisisme menyeleweng imannya, saudara. Mereka tidak mau meninggalkan iman Protestan. 2.000 orang Kamisat ini angkat senjata. Mengalahkan 25.000 tentara Prancis. Dari 25.000 ini ada 20.000 tentara Dragon, saudara. Yang bersenjata bedil senapan lengkap dengan pedang yang panjang, samurai yang panjang.
Dan mereka ini dikalahkan oleh 2.000 orang yang senjatanya cuma pentung dan pakai batu. Mereka ini bilang, bukan banyaknya tentara yang membuat kami menang, tetapi Tuhan pencipta langit bumi berserta dengan kami. Dia bisa mengalahkan musuh dengan cara yang ajaib. Saudara, mereka itu bersembunyi dengan cara mujizat, saudara. Tidak terlihat, walaupun kadang-kadang saudara mereka itu disergap, tetapi mereka berdoa dan mereka percaya kuasa doa. Walaupun ada ratusan orang tentara mencari mereka, mereka kelihatan di depan mata mereka, tetapi mereka seperti tidak melihat apa-apa. Mereka ditutupi, dibutakan matanya sehingga mereka bisa berjalan dengan biasa seperti tidak melihat. Di depannya mereka juga melihat, tetapi mereka tidak melihat karena mujizat Tuhan terjadi. Orang-orang kami saat ini menyembunyikan di dalam badan mereka Alkitab. Karena mereka itu membaca Alkitab setiap hari. Berkumpul 5 orang, 10 orang, 20 orang membaca Alkitab bersama-sama setiap hari. Mereka menghafalkan teks kitab suci, saudara. Tiap hari. Apa yang terjadi, saudara? Ditangkap oleh orang-orang itu, saudara. Tetapi yang terjadi, dicari Alkitabnya tidak ketemu. Ditaruh di tubuh mereka jelas. Mereka sudah dicoba, dipegang-pegang. Tidak ketahuan juga. Itu mujizat Tuhan. Sampai banyak sekali orang-orang yang mengalami penderitaan sakit penyakit pun disembuhkan oleh orang-orang kami saat ini. Saudara, saya mau katakan satu hal, mujizat masih terus berlangsung. Amin. Kita mesti percaya, kalau saudara mau mengalami kuasa pemulihan Tuhan, saudara mesti membuka hati untuk mujizat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta Tuhan iman terbuka kepada firman Tuhan. Terbuka kepada tangan kuasa Tuhan. Terbuka kepada tanda-tanda ajaib itu boleh menjadi milik kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Setelah kami membaca firman Tuhan ini, hati kami biar dibakar oleh Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus. Setiap saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Berpaling kembali kepada Tuhan supaya apa? Engkau dipelihara dengan tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang maha kuasa akan menopang kehidupanmu. Engkau akan melihat perkara yang mustahil terjadi dalam kehidupanmu kalau engkau percaya segenap hati dan berdoa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara buka hati kepada Tuhan. Percaya kembali kepada Tuhan. Pegang firman-Nya. Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupanmu. Nantikan kasih Tuhan itu dalam hatimu dengan cara engkau percaya kepada Tuhan. Kau kembali kepada Tuhan, bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau engkau sudah lama tidak percaya sama kuasa Tuhan, mulai sekarang percaya. Harapkanlah pekerjaan Tuhan yang terus di dalam perjanjian lama, perjanjian baru melakukan mujizat-mujizat. Harapkanlah Tuhan itu dengan iman. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus.
Tetapi kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, beri kami iman. Iman akan Tuhan. Iman di dalam Tuhan. Yang maha kuasa. Yang menebus. Yang memelihara, yang mewahyukan diri. Tetapi juga Allah yang melakukan keajaiban. Perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Karena mujizat Tuhan itu terbuka. Sampai hari ini untuk kami yang percaya. Amen. Ada orang yang perutnya sakit, Tuhan sembuhkan. Ada engkau yang berbeban berat, buka hatimu kepada Tuhan. Alamilah kuasa Tuhan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah hati kami yang percaya kepadamu. Sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengumpulkan para muridnya dan dia mengangkat roti yang tidak beragi. Dia mengucap syukur atas roti itu dan memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setelah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengangkat cawan itu di hadapan Allah Bapa dan berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Setiap kali kita bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan, kita makan roti dan anggur. Kita makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dipersatukan di dalam kemenangan Yesus Kristus. Mari buka hati saudara, percaya sama Tuhan. Angkat tangan saudara yang membawa roti itu. Angkat tanganmu dengan iman. Arahkan hatimu kepada Yesus. Ingat kepada Yesus. Yesus mengangkat roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan bersama-sama. Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah itu. Dia ucapkan syukur di hadapan Allah Bapa. Dan dia berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagimu. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kita ingat akan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Darahnya tercurah. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kemenangan-Mu bagi kami. Dari situ mengalir semua berkat-berkat Tuhan. Kesembuhan buat tubuh kami. Kelepasan dari kuasa iblis di dalam nama Yesus. Kelepasan dari kuasa dosa terjadi dalam hidupmu demi nama Yesus. Itu karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Kau terima kemenangan itu demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat. Jamah dan lawat mereka di dalam nama Yesus. Sehingga ada pembaruan yang besar. Ada perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Mari berkati anak-anak-Mu di mana-mana. Di tempat manapun saat ini berada demi nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit sekali lagi. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit di dalam nama Yesus. Saya mengikat roh-roh jahat, penyakit-penyakit,
kuasa-kuasa iblis, pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam darah Yesus. Pergi engkau iblis. Ada yang lututnya kaki kanan sakit disembuhkan oleh Tuhan. Seperti tertusuk engkau sudah dilepaskan, sudah sembuh. Ada yang pinggang sebelah kiri di sini sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Terima kasih sama Tuhan Yesus, haleluya. Ada yang lengannya sebelah kiri sakit sampai ke bagian dalam tulangnya seperti situ. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nyeri-nyerinya di dalam tangan sudah sembuh. Ada orang yang vertigo, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang keseimbangannya kurang baik. Jadi secara vestibular atau apa itu, di bagian otak kecil itu disembuhkan oleh Tuhan. Keseimbanganmu jadi normal kembali. Sudah berdiri, percaya sama Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Ucapan syukur kepada Tuhan. Kau sudah disembuhkan. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami semua. Demi nama Yesus. Kalau saudara ada yang diganggu sama iblis, kau mendengar suara bayi kecil yang menangis terus-menerus. Demi nama Yesus kau dilepaskan oleh darah Yesus. Kuasa Tuhan menaungi engkau, kau tidak lagi diganggu oleh kuasa-kuasa gelap itu. Dalam nama Yesus, kau percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Besar Anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya sejahtera, damai dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, menyertai keluargamu, memberkati anak-anakmu, suami atau istrimu, orang tuamu, juga pelayananmu, pekerjaanmu diberkati. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyikanlah, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, sekali lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Puji nama Yesus. Haleluya. Kuasa kesembuhannya masih bekerja dalam diri kita. Ada yang lengannya sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Puji nama Yesus. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.